Halo Selebes People, beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kami rangkum dalam program Parliamentary. Bersama saya Rafika Mustaqimawardah, mari kita simak Parliamentary selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Keuangan Andre Prasetyo Tanta menanggapi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Menurut Andre, kebijakan tersebut diharap tidak makin menyusahkan rakyat. Pemerintah Indonesia resmi menaikkan pajak pertambahan nilai sebesar 11% pada tanggal 1 April 2022. Sebelumnya PPN hanya 10%. Meski naik 1%, otomatis sejumlah harga akan ikut naik seperti pulsa, pakaian, dan lain-lain. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Keuangan, Andre Prasetyo Tanta mengatakan kenaikan pajak pertambahan nilai jangan sampai menyusahkan para pelaku usaha. Apalagi saat ini perekonomian masih belum stabil akibat pandemi yang melanda Indonesia beberapa tahun terakhir. Kami berharap bahwa tentunya setidaknya dengan adanya perubahan ini jangan sampai malah menyusahkan kepada beberapa pelaku usaha dan juga masyarakat, karena tentunya kita tahu bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tentu perekonomian kita belum pulih 100% setelah pandemi kemarin. Dirinya juga berharap kepada pemerintah pusat agar kiranya ada perubahan PPN tersebut, pemerintah daerah dapat banyak mendapatkan bantuan agar meningkatkan perekonomian daerah. Ardi Jaho, Selebes TV. Pemirsa, Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pertanyakan 5 catatan Silpa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terjadi pada tahun anggaran 2021 dalam rapat kerja Komisi C beberapa waktu lalu. Ini ada instruksi gubernur. Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP pada Kamis siang. Rapat tersebut guna membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan akhir tahun anggaran 2021. Dalam rapat tersebut, Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mempertanyakan 5 catatan Silpa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun anggaran 2021. Pasalnya sejauh ini ketersediaan anggaran menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan program pemerintahan. Tahun 2021 juga ada refocusing anggaran yang membuat ada beberapa hal yang harus kita harus kita selaraskan anggaran itu. Misalnya, dan juga ada munculnya peraturan baru mengenai perjalanan dinas, Pak. Jadi dulunya 1 kali perjalanan dinas itu jadi kalau dibandingkan kisaran 50% yang harus dikembalikan. Jadi misalnya Pak, kalau dulu sekitar 4 juta ini harus kita hanya 2 juta saja. Jadi itu membuat ini harus menjadi silpa. Adapun program yang mengalami silpa antara lain perjalanan dinas, gaji, belanja listrik, telepon dan internet, tender renovasi mal pelayanan publik, jasa pemeliharaan dan jasa lainnya. Fitri Herunisa, Selebes TV. Dari teman-teman untuk menindaklanjuti, saya persilakan Pak Ilham itu. Baik, mungkin. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan peserta program pendidikan reguler Angkatan 63, Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Sulsel. Juga memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan peserta program pendidikan reguler Angkatan 63, Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI. Rapat yang dihelat di ruang paripurna lantai 3 DPRD Sulsel dihadiri sejumlah pimpinan DPRD Sulsel, Ketua Fraksi DPRD Sulsel, para pimpinan alat kelengkapan DPRD Sulsel, serta para pejabat Lemhanas. Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika dalam rapat tersebut memaparkan peran DPRD Sulsel sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Selain itu dalam rapat juga ada proses tanya jawab antara peserta Lemhanas RI Angkatan 63 yang direspon oleh pimpinan AKD Sulsel.
Sementara itu, Wakil Ketua 4 DPRD Sulsel, Muzayyin AR berharap agar kunjungan Lemhanas RI agar bisa terus ditingkatkan. Kami punya harapan untuk hubungan ini bisa terus kita tingkatkan, diperkuat lagi. Mudah-mudahan satu waktu DPRD Sulawesi Selatan dapat bekerja sama secara formal dengan Lemhanas di dalam pengembangan kapasitas para anggota-anggota DPRD, sehingga dengan demikian DPRD bisa terus mengoptimalkan peran dan fungsi di dalam mengefektifkan pemerintahan Sulawesi Selatan dan juga menjalankan fungsi representasi masyarakat yang ada di daerah kita. Ardi Jaho, Celebes TV. Pada DPRD menerima di daerah, yaitu melalui kunjungan. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menerima masa aksi unjuk rasa pada Senin sore. DPRD berjanji akan kawal tuntutan mahasiswa hingga ke pemerintah pusat. Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi titik pusat aksi unjuk rasa gabungan antara mahasiswa dengan organisasi kemasyarakatan pada Senin kemarin. Sejumlah perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa diperbolehkan masuk untuk mewakili rekan-rekannya dalam menyampaikan aspirasi pada Senin sore. Adapun tuntutan yang di bawah antara lain menolak penundaan pemilu, mencopot menteri yang tidak menjalankan fungsinya, mengembalikan marwah lembaga legislatif untuk mengawasi presiden, menolak kenaikan BBM dan PPN, mengusut mafia minyak goreng, stabilkan ketersediaan bahan pangan dan meminta pernyataan sikap presiden terkait penundaan pemilu. Saya sebagai salah satu anggota fraksi Nasdem dan teman-teman PKS, Demokrat, P3 tentu setuju dan bersama-sama kita tolak penundaan pemilu dan isu 3 periode masa jabatan presiden. Setuju? Setuju. Kemudian copot-copot menteri yang tidak becus dalam kabinet Indonesia Maju, copot menteri yang tidak paham konstitusi. Tentu. Sebelumnya, Syahar dan anggota DPRD lainnya juga telah menerima beberapa aliansi untuk menyampaikan aspirasinya sejak Senin pagi. Mereka berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Fitri Hairunisa dan Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa diterima anggota Komisi C DPRD Sulsel. Anggota Komisi C DPRD Andi Januar Jauri menegaskan, sudah seharusnya pemerintah memiliki pabrik minyak goreng sendiri untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng di Indonesia. Tidak terlepas daripada pergerakan mahasiswa. Sebagai penghasil sawit terbesar di dunia, tingginya harga minyak goreng di Indonesia tentu menjadi pertanyaan sebagian besar masyarakat. Hal tersebut juga menjadi salah satu tuntutan masa aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Sejumlah mahasiswa masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi Emergensi Indonesia tersebut diterima Andi Januar Jauri selaku anggota Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Aspirasi pada Rabu sore. Di hadapan masa aksi, ia menegaskan sudah seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, memiliki pabrik minyak goreng sendiri, sehingga harga minyak goreng tidak setinggi saat ini. Selanjutnya di pengalaman tahun ini, pemerintah sudah harus punya pabrik minyak goreng sendiri. Jangan uang itu dibawa ke IKN. Satu provinsi 1 triliun sudah bagus itu minyak gorengnya. Satu tahun Sulawesi, satu tahun Kalimantan. Januar menilai pencabutan subsidi minyak goreng juga merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia untuk membayar utang luar negeri Indonesia yang pada akhir Februari 2022 mencapai lebih dari 7.000 triliun rupiah. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Pemirsa, kenaikan harga bahan pokok BBM dan tarif PPN dinilai merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan dana guna membayar utang luar negeri Indonesia. Hal itu disampaikan Andi Januar Jauri saat menerima aspirasi masa aksi unjuk rasa pada Rabu siang. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Andi Januar Jauri selaku anggota Komisi C, terima aspirasi sejumlah mahasiswa yang kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Aksi unjuk rasa tersebut membawa beberapa tuntutan, beberapa diantaranya adalah tolak kenaikan PPN,
tolak kenaikan harga BBM, dan tolak kenaikan harga bahan pokok terutama minyak goreng. Di hadapan para mahasiswa, Januar menilai kenaikan harga tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mendapatkan dana untuk membayar utang luar negeri yang pada akhir Februari 2022 mencapai lebih dari 7.000 triliun rupiah. Itu kan semua bagian dari upaya pemerintah untuk mendapatkan dana dalam rangka membayar utang luar negeri. Kan seperti itu sebenarnya. Kau dari mana dapat uang untuk bayar utang tersebut? Persoalannya sebenarnya kenapa utang itu bisa terbentuk, terjadi? Siapa yang menyetujui di pusat? Kan wakil-wakil kita juga yang kita pilih di pusat tersebut. Itu kembali lagi kepada undang-undang masyarakat adat yang membuat undang-undang itu adalah lembaga DPR RI. Selain itu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi Emergensi Indonesia tersebut juga menuntut pengusutan mafia solar, tolak pemindahan IKN, segera sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat, cabut Omnibus Law, dan usut tuntas pelaku pelanggaran HAM. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Saudara-saudaraku sekalian, Pemirsa, 1 pekan izin tinggalkan Sulawesi Selatan untuk kontrol kesehatan, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tunjuk Andi Aslam Patonangi sebagai pelaksana harian. Hal ini dikemukakan salah satu pimpinan DPRD Sulsel, Syahrudin Alrif. Sekitar 1 pekan terakhir, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meninggalkan Provinsi Sulawesi Selatan untuk kontrol kesehatan di Singapura. Selama rentan waktu kurang lebih 1 minggu tersebut, kabar penunjukan pelaksana harian atau PLH untuk memimpin pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan secara langsung tidak terdengar masyarakat luas. Menanggapi hal tersebut, Syahrudin Alrif selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan surat izin Kemendagri untuk Sudirman baru diterima Senin kemarin. Ia mengatakan surat izin tersebut dari tanggal 7 hingga 14 April 2022 dengan Andi Aslam Patonangi sebagai pelaksana harian atau PLH untuk mengawasi pemerintah Sulawesi Selatan secara langsung. PLH yang ditunjuk ya betul-betul bisa menggantikan posisi Pak Gubernur untuk menjalankan pemerintahan. Nah, jadi supaya pemerintahan kita di Sulsel ini tidak stuck, makanya ada PLH. Nanti kami akan desak lagi. Dikabarkan Sudirman baru akan kembali ke Kota Makassar sekitar hari Rabu atau Kamis mendatang. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Pemirsa, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat dengar pendapat bersama organisasi mahasiswa se-Sulawesi Selatan pada Senin siang. RDP tersebut menghasilkan 7 rekomendasi dari sejumlah tuntutan para mahasiswa. Memenuhi 3 bulan dalam sekali atau DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili langsung oleh Syahrudin Alrif selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan gelar rapat dengar pendapat di gedung DPRD pada Senin siang. Rapat tersebut menghadirkan perwakilan mahasiswa yang berasal dari organisasi daerah se-Sulawesi Selatan guna membahas sejumlah tuntutan dan permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing, seperti masalah pendidikan, kebutuhan pokok, kesehatan, agraria, BBM, hingga penggusuran. Dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan tuntutan para mahasiswa turut hadir dalam rapat tersebut, serta sejumlah anggota DPRD Sulsel lainnya. DPRD Sulawesi Selatan sangat terbuka soal aspirasi seperti ini. Walaupun agak lama pembahasannya, lebih panjang ini daripada membahas kadang APBD, tapi itulah bentuk kami di periode ini, kami lebih aspiratif untuk mendengar agar supaya daripada berteriak di luar, mending di dalam ini kita membuka. Akhirnya 7 rekomendasi itu sudah didapatkan dengan baik dan hasilnya 3 bulan kemudian akan kita tindak lanjuti. Rekomendasi-rekomendasi dari hasil rapat tersebut akan dibawa dan dibahas ke pemerintah pusat dalam waktu dekat, bersamaan dengan aspirasi aksi unjuk rasa 11 April kemarin. Hal tersebut dilakukan guna mencari solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi di wilayah masing-masing. Fitri Hairunisa, Celebes TV.
Pemirsa, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pastikan stok bahan pangan aman hingga selesai Lebaran nanti. Hal itu disampaikan Ashari Rajamilo pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh DPRD Sulsel pada Senin siang. Karena terkait hari ini, kader kami dari APBN. Persoalan pangan menjadi salah satu tuntutan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Dinas Perdagangan Ashari F. Rajamilo menjabarkan ketersediaan stok bahan pangan beserta harganya jelang Lebaran pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh DPRD Sulsel Senin siang. Ia menjamin bahwa ketersediaan stok komoditas pangan di Sulawesi Selatan aman hingga setelah Lebaran nanti. Adapun komoditas pangan yang dimaksud seperti beras, gula pasir, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabai hingga bawang. Selanjutnya persoalan daging sapi juga kita mengalami surplus dan tidak ada perubahan harga, tetap 100.000 sampai dengan 120.000 per kilogram untuk harga daging sapi. Daging ayam pun juga seperti demikian, telur ayam pun seperti demikian. Terus cabai rawit merah, apa yang terjadi pada minggu kemarin sama dengan apa yang terjadi pada hari ini, termasuk cabai merah keriting, termasuk bawang merah, termasuk bawang putih. Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022, persoalan minyak goreng curah diserahkan kepada Kementerian Perdagangan, sehingga kewenangan tersebut bukan lagi berada di tanggung jawab Dinas Perdagangan. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Yang belum 1, 2, 3 ini Pemirsa, jika Anda mendapati pedagang yang menjual minyak curah dengan harga di atas 15.000 per liter, Anda dapat melaporkan hal tersebut ke Satgas Pangan Polda Sulsel untuk ditindaklanjuti. Hal itu disampaikan Dinas Perindustrian Sulawesi Selatan pada rapat dengar pendapat bersama DPRD Sulsel Senin kemarin. Baik. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Ahmadi Akil tegaskan harga minyak curah maksimal 15.000 per liter. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama organisasi daerah se-Sulsel yang digelar oleh DPRD Sulsel pada Senin siang. Jika ada pedagang yang menjual minyak curah dengan harga di atas 15.000 per liter, Ahmadi meminta kepada masyarakat untuk melaporkan hal tersebut ke Satgas Pangan Polda Sulsel karena menyalahi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Saya minta adik-adik sekalian, ketika mendapatkan harga minyak curah di lapangan di atas 15.000, itu sudah menyalahi aturan dan dilaporkan itu. Ketika minyak kemasan itu tidak dibawa pengendalian pemerintah, karena bukan subsidi, itu pasar yang menentukan. Jadi ada mungkin sampai 25.000 per liter, ada bahkan mungkin 20.000 per liter, itu pasar yang menentukan, tidak bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan oleh pemerintah hanya minyak curah, tidak boleh melebihi harga eceran di atas 15.000. Sementara itu untuk harga minyak goreng kemasan saat ini sudah bukan berada di bawah pengendalian pemerintah, melainkan tergantung pasar sehingga harga minyak goreng kemasan melonjak cukup tajam. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Parliamentary hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi COVID-19. Sampai jumpa.